Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem, di mana sistem ini dikelompokkan menjadi dua bagian yang menekankan pada prosedurnya dan ada yang menekankan pada elemennya. Kedua kelompok ini adalah benar dan tidak bertentangan, yang berbeda adalah cara pendekatannya. Selanjutnya itu informasi, di mana informasi ini merupakan salah satu jenis sumber yang paling utama yang dimiliki oleh suatu organisasi, apapun jenis organisasi tersebut. Tanpa adanya informasi, maka tidak ada organisasi. Informasi melalui komunikasi menjadi perekat bagi organisasi, sehingga organisasi tersebut bisa bersatu berdasarkan konsep manajemen. Manajemen memiliki fungsi untuk merencanakan, menyusun, atau mengorganisasikan, menempatkan, mengarahkan, dan mengendalikan apakah rencana yang dibuat telah terrealisasi dengan baik. Informasi yang diterima oleh manajemen selain harus berkualitas, akurat, tepat waktu, lengkap, dan relevan. Menurut ahli Rahmat pada tahun 2011, sistem informasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas melibatkan serangkaian proses yang berisi tentang informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan kemudian itu ada sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen saat ini bukan hanya dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan manajemen di berbagai tingkatan dan bagian, tetapi juga memperlancar operasi perusahaan. Sebagian pakar mengatakan ini sebagian sistem informasi bisnis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen menyeluruh. Sistem informasi manajemen ini melingkupi sistem pemrosesan transaksi dan sistem-sistem yang dirancang untuk manajer di berbagai tingkatan. Sistem informasi manajemen ini mencakup berbagai informasi formal maupun non-formal. Sistem dan kedua yaitu sistem informasi secara terkoordinasi, di mana sistem ini dikelola secara terkoordinasi melalui departemen pengguna, departemen memproses data, dan fungsi pengelola data yang terpisah. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen memiliki subsistem informasi, di mana sistem informasi ini tidak terdiri dari subsistem informasi yang saling berhubungan dan berkontribusi pada tujuan sistem informasi dan organisasi secara keseluruhan. Dan yang keempat yaitu subsistem dalam sistem informasi manajemen terintegrasi secara nasional, sehingga kegiatan saling terkait dan data dapat dipertukarkan antara sistem-sistem tersebut. Integrasi ini dia meningkatkan efisiensi memproseskan informasi dan memberikan informasi yang lebih singkat, lengkap, dan relevan. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen mentransformasikan data ke dalam informasi dengan berbagai cara. Sistem informasi manajemen ini dia mentransformasikan data menjadi informasi melalui berbagai cara, misalnya data biaya yang dapat diringkas menjadi biaya keseluruhan, biaya variabel, dan biaya standar untuk berbagai jenis biaya, jenis konsumen, dan jalur produk. Sekian, terima kasih. Itulah mengenai beberapa sistem manajemen sistem informasi manajemen secara struktur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dengan NIM 21102345. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Putu Suitri, yaitu materi ke-11 pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Sesuai dengan tujuannya, sistem informasi manajemen diharapkan mampu membantu setiap orang yang membutuhkan pengambilan keputusan dengan lebih tepat dan akurat. Ke-12, peranan penting sistem informasi manajemen sebagai pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan sangat penting, yaitu sebagai penunjang kinerja perusahaan, karena sebuah perusahaan yang besar mempunyai jaringan yang sangat luas dan membutuhkan data yang cepat, akurat, dan inovatif dalam kinerja. Materi 13, manfaat sistem informasi manajemen dalam organisasi pengembangan. Sistem informasi manajemen memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Materi ke-14, peranan proses bisnis
bisnis dan operasional. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Ke-15, peranan sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Kemampuan sebuah sistem informasi manajemen dalam perusahaan yaitu pengetahuan tentang bagaimana potensi kemampuan sistem informasi yang dikomputerisasi akan dapat memungkinkan seorang manajer secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi dan menyesuaikan dengan kemampuan komputer. Ke-16, tahapan-tahapan pemecahan masalah. Herbert Asimov, ilmuwan manajemen, telah mendefinisikan 4 tahapan dasar pecahan masalah yang telah diakui secara universal. Pemecahan masalah yang dimaksud adalah yang pertama, aktivitas intelijen mencari kondisi-kondisi yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Sitri dengan NIM 211010333. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu yang keenam ada Sistem Informasi Manajemen Produktivitas. SIM dengan berbagai cara dapat meningkatkan produktivitas, di samping itu juga mampu meningkatkan adanya berbagai kesempatan, membantu proses manajemen yang normal, serta mampu meningkatkan kemampuan manajer untuk mengatasi masalah-masalah tak terduga. Yang ketujuh ada sistem informasi manajemen sesuai sifat dan gaya manajer. Suatu sistem informasi dikembangkan lewat pengenalan atas sifat dan gaya manajerial dan personil yang akan menggunakannya, termasuk juga sumbangan yang diberikan oleh para manajer. Yang kedelapan ada sistem informasi manajemen menggunakan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebuah sistem informasi manajemen harus dirancang agar sesuai dengan toleransi terhadap kecepatan, relevansi, dan ketepatan informasi. Sebuah sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang relevan saja. 9. Ada peranan sistem informasi manajemen bagi suatu organisasi. Peranan tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mendukung operasi bisnis perusahaan, yang kedua, sebagai sistem pengambilan keputusan, dan ketiga, sebagai suatu keunggulan bersaing secara strategis. 10. Ada peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Dalam sistem informasi manajemen, manajemen mengandung peranan penting yaitu sebagai aplikasi sistem informasi manajemen yang dikembangkan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan informasi setiap unit pada semua tingkatan kegiatan manajemen. Pada kegiatan manajemen serta di mana manajer akan melakukan 3 macam proses dalam memanfaatkan sumber daya, yaitu dengan planning, controlling, dan pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerman dengan NIM 211030399. Saya mahasiswa jurusan Administrasi Publik semester 6 Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah Sistem Informasi Manajemen dengan tema arti dan peranan sistem informasi manajemen dan konsep dasar sistem. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini saya akan menjelaskan tentang model dan modeling sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan model. Model adalah penyederhanaan dari sesuatu model, mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut identitas. Di dalam model terdapat jenis-jenis model. Yang pertama, model fisik, yaitu penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik membantu sesuatu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda nyata. Yang kedua, model naratif, yaitu menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Pendengaran atau pembaca dapat memahami entitas dari narasi atau cerita. Yang ketiga, yaitu model grafik, menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, dan bentuk. Model grafik juga digunakan dalam rancangan sistem informasi. Banyak peralatan yang digunakan oleh analisis sistem dan programmer bersifat grafik. Dan yang keempat, model matematika. Segala formula atau persamaan matematika adalah model matematika. Dalam model matematika yang digunakan oleh para manajer bisnis umumnya lebih rumit daripada model biasa yang digunakan. Dan yang
selanjutnya adalah bahan sistem. Bahan sistem menurut Susanto, bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi tentang sistem. Jadi di dalamnya akan terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan simbol-simbol tersebut pemberlakuannya telah disepakati bersama atau telah diikuti oleh para ahli sistem secara umum. Nah, model tersebut hampir disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol bahasa dan aturannya yang diterima secara umum. Yang selanjutnya itu pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem menurut Azhar Susanto, pendekatan sistem adalah sebuah teknik menerapkan pendekatan ilmiah. Untuk selanjutnya yaitu tentang pendekatan sistem. Menurut Azhar Susanto, pendekatan sistem adalah sebuah teknik dalam menerapkan pendekatan ilmiah untuk pemecahan masalah-masalah yang kompleks. Pada dasarnya, pendekatan sistem merupakan kerangka kerja umum dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada 4 pandangan utama. Dan apa itu 4 pandangan tersebut? Yaitu pendekatan sistem mengharuskan kita menentukan suatu sistem dalam bentuk karakteristik seperti yang dikenalkan pada bagian sebelumnya. Pendekatan sistem mengharuskan kita mempertimbangkan secara sistematis keseluruhan. Kita tidak boleh hanya memfokuskan kepada komponen atau subsistem tertentu, tetapi lebih fokuskan kepada pencapaian tertentu. Tujuan secara keseluruhan pendekatan sistem berasumsi bahwa selalu ada beberapa alternatif. Karena itu ada lebih dari beberapa cara dalam pemecahan masalah. Sekian dan terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Pramawati. Saya akan melanjutkan materi konsep dasar sistem. Pada poin ke-7 itu siklus hidup sistem. Yang dimaksud dengan siklus hidup sistem ini merupakan penerapan pendekatan sistem untuk tugas pengembangan dan penggunaan sistem berbasis komputer. Pada siklus hidup sistem ini sendiri merupakan metodologi, tetapi polanya lagi dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih cepat. Pada poin ke-8 ada penggunaan dan pengembangan sistem, di mana yang dimaksud dengan pengembangan sistem ini sendiri adalah suatu aktivitas yang selalu berkolusi, bentuk organisasional dan peranan yang disetujui oleh para pengguna, dan spesialisasi informasi terus-menerus dalam perubahan. Dalam penggunaan dan pengembangan sistem ini sendiri terdiri dari bagian organisasi bisnis, di mana dimaksud dengan organisasi bisnis ini dikembangkan dan digunakan dalam organisasi yang berbasis bisnis. Yang kedua ada komputer pengguna akhir. Pada tahun 1970-an kita melihat perkembangannya minat dari pihak pengguna untuk pengembangan aplikasi komputer ini sendiri, suatu pendekatan yang disebut komputasi pengguna akhir.